Apa saja yang harus kita ketahui ketika kita ingin membeli sebuah joran? So, simak terus videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Solusi Mancing ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa saja sih hal-hal yang perlu kita ketahui ketika kita ingin membeli sebuah joran, teman-teman. Mengapa joran ini perlu juga untuk kita ketahui, apa-apa saja yang perlu diperhatikan? Karena jika sebuah joran itu salah diaplikasikan ke dalam sebuah teknik memancing, sebenarnya dia bisa-bisa saja, sah-sah saja, tapi kenyamanan itu akan sangat berpengaruh gitu ya kepada mood kita pada saat memancing. Jadi kalau sampai salah kita memilih piranti untuk memancing ya, tidak ada balance tackle di situ, jadi saya rasa pasti tidak akan nyaman kita untuk memancing seperti itu, teman-teman. Dan teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini terus, karena di channel ini ada banyak informasi nantinya tentang seputaran mancing ya pastinya. Jadi tentang joran, tentang teknik, tentang tutorial, tentang reel, dan tips trik. Intinya pokoknya seputar tentang dunia mancing lah, seperti itu. Jadi silahkan di subscribe aja teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama, ketika kita ingin membeli sebuah joran, jadi ada 5 hal ya yang perlu kita lihat seperti itu. Yang pertama adalah spesifikasi. Jadi di dalam joran, ketika kita ingin membeli kan biasanya kita selalu melihat itu untuk spesifikasinya atau keterangan joran itu sendiri kayak gitu ya. Nah, spesifikasinya itu apa saja yang perlu kita lihat? Yang pertama itu ada line atau PE. Jadi kalau di joran untuk casting ya, misalnya di situ tertera dia tulisannya line, terus dia bukan pakai PE tapi pakai 10 sampai 20 lb atau 2 sampai 6 lb atau lips gitu ya. Terus ada yang 4 sampai 8 lb ya, dan seterusnya. Maka saya pastikan itu adalah joran untuk casting, teman-teman, atau untuk mancing galatama, atau juga untuk mancing-mancing di kolam. Jadi satuannya dia adalah lips, bukan PE. Nah, ketika teman-teman melihat spesifikasinya juga di situ tertera ada PE 1 sampai 2, PE 1 sampai 3, PE 0,8, PE 0,6. Intinya dia satuannya PE, maka dipastikan bahwa itu adalah joran jigging, teman-teman. Ya, bisa juga digunakan untuk mancing dasaran ketika kita mancing di laut ya, kayak gitu. Kenapa PE? Kenapa line yang harus kita perhatikan? Karena di dalam memilih joran, kita tentu pasti menentukan juga joran itu nanti kita akan buat mancing apa dan di mana ya, kedalamannya berapa kalau misalnya di laut, kan seperti itu. Jadi tentunya pasti PE-nya itu juga kita perhatikan gitu. Jangan sampai joran yang kita beli itu PE-nya misalnya PE 3 sampai PE 5, sedangkan kita mau bermainnya itu di laut yang tidak terlalu dalam, misalnya maksimal itu ada di 80 meter, maka itu pasti akan sangat kaku dan tidak akan nyaman sama sekali, teman-teman. Karena biasanya juga kalau kita mancing dasaran seperti itu, ikan-ikan yang makan itu juga tidak terasa gitu di jorannya karena terlalu kaku, biasanya seperti itu. Jadi potensi strike-nya itu malahan agak sulit karena jorannya tadi terlalu kaku, teman-teman. So ini sangat penting gitu. Jadi untuk misalnya mancing di kedalaman 10 meter sampai 30 meter, kita pakai yang di bawah PE1 ya, cari jorannya yang di bawah PE1. Nanti kalau 30 meter ke atas sampai 80 meter itu pakai jorannya yang PE1 sampai PE3 misalnya ya. Terus kalau misalnya di atas itu, di atas 80 ya, 100, 150 atau bahkan sampai 200, itu bisa menggunakan PE3 ke atas ya. PE3 ke atas, PE3 sampai 4, PE3 sampai 5 seperti itu. Jadi di bawah 100 itu mungkin bisa menggunakan PE1 sampai 3 atau 2 sampai 4. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ketika kita ingin memilih sebuah joran dengan melihat spesifikasi PE. Oke, yang selanjutnya adalah panjang joran ya.
panjang joran ini sekedar informasi. Jadi ada di joran itu yang biasa langsung tertera teman-teman satuannya cm. Ada yang tertera dia satuannya feet kayak gitu ya. Nah, saya kasih contoh seperti gambarnya di sini ya. Ya di sini ya. Jadi ketika dia gambarnya seperti ini, nah ini dia satuannya cm teman-teman. Jadi kita akan langsung tahu berapa panjang joran ini. Beda dengan misalnya yang seperti ini. Ini adalah satuannya feet ya. Cara membacanya adalah 6 feet 6 inch ya. 6 feet 6 inch 2 bagian. Atau biasanya cepatnya juga 6,6 feet 2 bagian. Kayak gitu. Jadi cara membacanya seperti itu. Tinggal nanti diperhatikan aja kalau misalnya di sini dia 702 berarti 7,0 feet gitu ya, atau 7 feet langsung dan 2 bagian kayak gitu. Nah, untuk mengetahui panjangnya itu biasa kalau kebiasaan saya kalau misalnya feet itu saya kalikan 30 ya. Jadi kalau misalnya 702 kayak gitu ya, berarti 7,0 tadi itu kan 7 ya, 7 saja ya karena 0 ya, nolnya udah dipakai. 7 dikali 30 berarti dapat 210. Jadi kurang lebih panjang rod itu adalah 210 cm. Saya biasanya seperti itu aja, kurang lebih seperti itu, supaya enak aja sih teman-teman mengira-ngiranya. Oke teman-teman, selanjutnya yang kita perhatikan adalah panjang bat pada joran. Bat itu adalah bagian bawah pada joran. Gini aja ya, mungkin saya coba untuk mengambil salah satu joran, jadi teman-teman biar ada gambaran kayak gitu ya. Tunggu sebentar. Oke, saya taruh sini dulu. Jadi bagian-bagian joran ya. Jadi yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah panjang bat. Panjang bat itu adalah panjang dari bawah sini sampai ke sini. Ya, sampai ke sini. Jadi kenapa ini perlu kita perhatikan untuk panjangnya? Karena ketika bat ini dia panjang seperti ini ya, dia cukup untuk seperti ini ya. Nah, dia cukup untuk ditaruh di ketiak seperti ini ya. Maka dipastikan ini adalah jorannya joran jigging teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini pasti jorannya joran jigging. Nah, beda dengan misalnya yang seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini kan pendek sekali ya. Jadi bahkan tidak bisa kita taruh di sini, maka akan sangat sulit. Maka ini dipastikan adalah jorannya joran casting kayak gitu ya. Karena dia hanya bertumpu kepada lengan kita saja ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga ketika ingin membeli joran. Jangan sampai ketika teman-teman ingin membeli joran untuk di laut kayak gitu ya, di laut dan main dasaran atau mau jigging, terus teman-teman membeli joran yang seperti ini, maka ini saya pastikan pergelangan teman-teman akan sangat sakit ketika habis memancing. Seperti itu. Joran ini diperuntukkan untuk casting seperti itu ya. Kalau yang batnya dia pendek. Nah, kalau yang batnya dia panjang seperti ini, maka ini adalah untuk jigging atau dasaran. Nah, karena ketika kita fake juga, ini ditaruh di perut ya, ditaruh di pusar seperti ini, ya, maka ini akan nyaman. Kita pompa seperti ini, ya. Kalau misalnya jorannya joran casting, maka ini akan terlalu pendek untuk kita taruh di perut ya. Jadi dia seperti ini akan tidak nyaman sekali seperti itu ya. Oke, itu untuk poin yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman adalah bahan-bahan atau komponen dari joran tersebut ya. Bahan dari komponen yang terdapat pada joran tersebut itu mencakup dari blank ya. Mencakup blank, yang penting aja sih menurut saya itu ada 3. Ada blank, ada reel seat, dan ada ring guide ya. Kalau blank itu berarti adalah ini ya, bahan utamanya ya, blanknya ini ya. Nah, ini perlu kita perhatikan dia bahannya apa.
terus reel seatnya, tempat dudukan reel ini, oke, sama ring guide-nya, ya, ringnya ini. Ketika teman-teman mendapatkan sebuah joran yang reel seatnya ini berbahan Fuji dan ring guide-nya ini juga Fuji, maka bisa dipastikan kualitas reel itu sudah lumayan bagus ya. Jadi kalau misalnya ada harga joran yang dia harganya murah tapi komponennya dua ini adalah Fuji, maka itu bisa dipastikan teman-teman dapat produk yang murah dengan kualitas yang bagus, seperti itu. Nah, jadi pastikan lihat untuk reel seat dan ring guide-nya. Dan diperhatikan juga, terkadang ring guide-nya itu dia ada label Fuji-nya, tapi biasanya juga ada yang tidak semuanya dia ring guide-nya ini Fuji, teman-teman. Jadi hati-hati. Biasanya juga mereka itu ring guide-nya itu hanya di ring guide yang paling bawah dan yang paling atas atau top ring guide-nya. Biasanya dua itu aja dia yang Fuji, sedangkan sisanya ini dia ring guide biasa, seperti itu. Jadi teman-teman harus teliti juga untuk melihatnya seperti itu ya. Jadi jangan terbuai dengan label yang ada digantung di ring guide sini bahwa dia adalah Fuji kayak gitu. Sebenarnya ada yang cuma bawahnya aja, ada yang cuma atasnya saja ya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah, yang selanjutnya ini blank ya. Blank, kenapa blank? Blank ini nanti akan menentukan action dari joran itu sendiri, teman-teman. Kenyamanan itu juga ada di blank. Jadi blank ini yang saya tahu umumnya itu ada 3 ya, ada yang solid carbon, ada yang dia hollow carbon, dan biasanya ada yang dia berbahan ini biasanya teman-teman yang custom ya yang menggunakan ini adalah sutet ya, sutet. Nah, ada juga sih sebenarnya seperti ada solid fiber, terus ada joran fiber. Nah, banyak sekali sebenarnya bahan-bahan dari joran itu. Cuman yang umum saya kasih tahu itu biasanya ada 3 ya. Kenapa ini perlu? Jadi teman-teman juga dilihat untuk keperluan mancingnya. Seandainya teman-teman memancing untuk kebutuhan casting, maka jangan membeli yang berbahan fiber solid carbon ya, karena itu pasti berat untuk kita melempar ya. Jadi pastikan bahannya itu adalah hollow carbon atau karbon hollow ya, karbon kosong seperti ini ya. Jadi ini kosong dia. Nah, ini biasanya untuk casting bahannya pasti dia hollow carbon, teman-teman, karena dia lebih ringan ya, lebih ringan. Dan kalau misalnya teman-teman jigging, sebenarnya ada juga joran jigging itu yang dia terbuat dari karbon hollow, ada juga. Tapi memang harus ekstra hati-hati karena kalau misalnya kita urutan kuatnya ya, jadi fiber itu dan sutet itu adalah joran yang paling kuat menurut saya. Terus yang kedua itu adalah solid carbon, dan yang ketiga adalah yang berbahan hollow carbon seperti ini atau karbon hollow. Jadi ketika untuk jigging ya silahkan kebutuhan teman-teman, tapi menurut saya untuk pemula usahakan cari yang bahannya itu adalah solid carbon. Jadi ketika ada hal-hal yang hal-hal yang salah dalam kita fight dengan ikan, kita sedang bertarung dengan ikan, maka itu tidak langsung menyebabkan patah pada joran seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan ketika teman-teman memang mau jigging, silahkan cari yang solid carbon ya. Ketika teman-teman mau cari joran untuk casting, untuk di kolam, untuk galatama, silahkan cari yang hollow carbon seperti itu. Dan yang keempat ini adalah action pada joran, teman-teman. Nah, action pada joran ini ada 3. Sebelumnya saya jelaskan dulu action itu apa ya. Jadi action itu adalah titik lengkung pada sebuah joran ya. Ini jorannya blanknya ini panjang gitu ya, terus titik lengkungnya itu ada di mana, seperti itu. Sebentar saya coba ambilkan rod satu lagi. Ini rod saya yang paling kecil ya, ini rod 1 LB ya. Dan saya akan coba untuk mencontohkan ya dengan menggunakan rod ini nanti ya. Jadi yang pertama itu action itu ada yang namanya slow taper.
Nah, slow taper itu adalah titik lengkung joran yang dekat dengan bat joran, kayak gitu ya. Jadi dia titik lengkungnya itu ada di dekat bat sini, ya. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa disebut slow taper ya. Nah, biasa joran-joran seperti ini kalau yang dia memang kualitasnya bagus, dia pasti harganya mahal ya. Seperti joran-joran Pirates ya, untuk jigging itu ada Pirates, terus ada Takami Technos. Nah, itu joran-joran kelas mahal yang dia actionnya itu slow taper ya, seperti ini. Jadi kita bisa merasakan sensasi tarikan ikan itu akan sangat asik sekali. Terus yang kedua ada namanya medium taper. Medium taper itu dia ada di pertengahan joran, teman-teman. Jadi ketika ini joran ya, dia ada di pertengahan. Nah, dia tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat dengan bat. Dia ada di pertengahan seperti ini. Ketika joran itu ada yang seperti ini, ketika dilengkungkan ya, dia di sini titik lengkungnya di tengah, itu namanya medium taper. Nah, ada namanya fast taper. Fast taper itu dia ada di ujung saja seperti ini ya. Nah, jadi ini joran, terus dia hanya aja di ujung kayak gini, di ujung saja. Nah, ini namanya fast taper ya. Nah, oke, saya sedikit jelaskan. Biasanya action fast taper itu ada di joran-joran casting ya, joran-joran casting yang dia memerlukan tension untuk lemparan. Itu kenapa dia yang dicari itu actionnya itu yang di ujung, karena supaya ketika melempar itu mudah gitu ya, enak. Nah, itu alasannya kenapa ketika kita mencari joran casting, maka kita harus mencari yang fast taper. Oke. Nah, kalau untuk yang medium taper itu umum ya, ada juga di jigging, ada juga itu di casting ya, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya yang terakhir adalah lifting power. Apa itu lifting power? Lifting power adalah daya pegas dari sebuah blank pada joran. Jadi apa itu daya pegas? Oke, jadi saya akan sedikit mencontohkan. Yang dimaksud daya pegas adalah, ini joran ya teman-teman ya. Ini adalah joran, ini joran jigging saya ya. Nah, daya pegas itu adalah kemampuan joran untuk ini. Nah, jadi dorongan joran atau daya pegas joran ya, ketika dia mendapatkan satu beban, seberapa kuat joran itu ini memiliki kekuatan untuk melawan, seperti itu. Nah, ini nama daya pegas ya. Nah, oke, kenapa seperti yang saya ulas di poin sebelumnya, kenapa kabel sutet itu tidak direkomendasikan sebenarnya untuk jadi bahan sebuah joran ya, bahan blank sebuah joran, karena dia tidak memiliki lifting power, teman-teman. Jadi ketika joran itu memiliki beban, kita contohkan lagi dengan joran yang satunya. Oke, jadi ketika joran itu memiliki sebuah beban ya, ketika dimakan ikan terus dia melengkung seperti ini, kita akan hook up. Joran ini tidak ada perlawanan, jadi dia hanya mengandalkan tangan kita saja ya, menarik joran. Ini tidak ada perlawanan dia. Kalau lifting powernya bagus, maka ketika kita menyitak joran, action joran akan seperti ini ya. Jadi ketika kita lawan begini, action joran maka akan membantu kita untuk menarik ikan ke atas. Tapi kalau yang tidak ada lifting powernya, maka dia ketika kita tarik, posisinya akan tetap seperti ini ya. Nah, itulah lifting power, teman-teman. Jadi intinya ketika joran itu tidak memiliki lifting power, maka kita tidak akan mendapatkan bantuan dari joran untuk mengangkat beban yang sedang kita angkat kayak gitu ya. Dalam hal ini pastinya ikan gitu. Jadi kita akan sangat terkuras sekali tenaga karena hanya mengandalkan kekuatan tangan untuk menarik ikan ya, tidak ada bantuan dari joran. Beda dengan misalnya joran yang memang ada lifting powernya, itu
akan sangat membantu sekali ketika kita fake dengan ikan. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Maaf videonya terlalu panjang karena memang hal-hal seperti itulah yang harus kita tahu ketika kita ingin membeli sebuah joran, agar ketika kita sudah membeli kita tidak salah seperti itu ya. Karena banyak sekali teman-teman yang memang saya pikir, teman saya itu banyak juga yang saya pikir dia tahu seperti itu, tapi ketika dia membeli, saya melihat itu adalah joran casting atau joran untuk di kolam Galatama seperti itu ya, sedangkan kami mau memancing ke laut. Nah, jadi alhasil ya dia akan merasa kesulitan sendiri ketika di laut gitu ya, yang memang tangannya sakit, yang memang jorannya tidak mumpuni untuk kedalaman yang begitu dalamnya. Pokoknya banyak sekali lah ketidaknyamanannya ketika memancing menggunakan tackle yang tidak sesuai. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat, dan dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan informasi-informasi seputar mancing yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.